Pengepungan Besar Malta. Pengepungan Besar Malta terjadi pada tahun 1565 ketika Kesultanan Utsmaniyah berusaha menaklukkan Pulau Malta yang saat itu dikuasai oleh Ksatria Hospitaller. Pengepungan ini berlangsung hampir 4 bulan, dari 18 Mei hingga 12 September tahun 1565. Ottoman pertama kali mencoba merebut Malta pada tahun 1551 tetapi gagal. Pada tahun 1565, Sultan Sulaiman Agung Sultan Ottoman melakukan upaya kedua untuk merebutnya. Ksatria Malta dan pertikaian dengan pelaut Ottoman. Mereka dikenal sebagai Ksatria Malta ketika pada tanggal 26 Oktober tahun 1530, Philippe Villiers de L'Isle Adam, Grandmaster Ksatria, berlayar ke Pelabuhan Besar Malta bersama sejumlah pengikutnya untuk mengklaim Malta dan Gozo yang telah diberikan kepada mereka oleh Kaisar Romawi Suci Charles V dengan imbalan seekor elang dikirim setiap tahun ke Raja Muda Sisilia dan sebuah ibadah hikmat untuk perayaan tertentu. Charles juga meminta para ksatria untuk menempatkan garnisun di Tripoli, di pantai Afrika Utara, yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh pelaut yang salah satunya adalah Barbarossa. Para ksatria sebenarnya tidak begitu mau menerima tawaran itu, tetapi mereka tetap melakukannya. Malta adalah pulau kecil yang terpencil, namun demikian, ordo tersebut segera mengubah Malta menjadi pangkalan angkatan laut. Posisi pulau ini di tengah Mediterania menjadikannya sebagai pintu gerbang penting yang strategis antara timur dan barat. Secara khusus, pelaut Turgut Reis atau orang Eropa menyebutnya Dragut terbukti menjadi ancaman besar bagi negara-negara di Mediterania Tengah. Turgut Reis dan para ksatria Malta atau Hospitaller terus berselisih. Pada tahun 1551, Turgut dan Laksamana Ottoman Sinan Pasha memutuskan untuk merebut Malta dan menyerbu pulau itu dengan kekuatan sekitar 10.000 orang. Namun hanya dalam beberapa hari, Turgut menghentikan pengepungan dan pindah ke pulau tetangga yaitu Gozo, di mana dia membombardir Cittadella selama beberapa hari. Gubernur ksatria di Gozo, Gelatian de Sessa, setelah memutuskan bahwa perlawanan itu sia-sia, membuka pintu Cittadella. Para pelaut menyerang kota. Turgut Reis dan Sinan Pasha kemudian berlayar ke selatan menuju Tripoli, di mana mereka segera merebut garnisun ksatria di sana. Mereka awalnya melantik pemimpin lokal yaitu Aga Morat sebagai gubernur, namun kemudian Turgut sendiri yang mengambil alih wilayah tersebut. Meyakini akan ada invasi Ottoman lainnya dalam waktu 1 tahun, Grandmaster Ksatria Juan de Homedes memerintahkan penguatan benteng Saint Angelo di ujung Birgu, sekarang Vittoriosa, serta pembangunan 2 benteng baru, benteng Saint Michael di Tanjung Sengrea dan Fort Saint Elmo di ujung laut Gunung Skiberas, Tarang Valletta. Kedua benteng baru ini dibangun dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 6 bulan pada tahun 1552. Ketiga benteng tersebut terbukti penting selama pengepungan besar. Pada tahun 1557, para ksatria memilih Jean Parisot de Valette sebagai Grandmaster Ordo. Pada tahun 1559, Turgut menyebabkan kesulitan bagi kekuatan ksatria Ordo, bahkan menyerbu pantai Spanyol, sehingga Philip II mengorganisir ekspedisi angkatan laut terbesar dalam 50 tahun untuk mengusir pelaut dari Tripoli. Para ksatria bergabung dalam ekspedisi yang terdiri dari sekitar 54 galai dan 14.000 orang. Kampanye naas ini mencapai puncaknya pada pertempuran Jerba pada bulan Mei tahun 1560 ketika Laksamana Ottoman Piale Pasha mengejutkan armada ksatria Ordo di lepas Pulau Jerba di Tunisia, menangkap dan menenggelamkan sekitar setengah dari konvoi kapal ksatria. Pertempuran tersebut merupakan bencana bagi ksatria Ordo dan menandai puncak dominasi Ottoman di Mediterania. Menuju pengepungan. Setelah Jerba, tidak ada keraguan bahwa Turki pada akhirnya akan menyerang Malta lagi. Malta memiliki kepentingan strategis yang sangat besar bagi rencana jangka panjang Ottoman untuk menaklukkan lebih banyak wilayah Eropa, karena Malta adalah batu loncatan menuju Sisilia, dan Sisilia pada gilirannya dapat menjadi basis invasi ke kerajaan Napoli.
Pada bulan Agustus tahun 1560, Jean de Velete mengirimkan kiriman ke semua biara Ordo yang memerintahkan agar para kesatria mereka bersiap untuk kembali ke Malta segera setelah Citation atau panggilan dikeluarkan. Turki membuat kesalahan strategis dengan tidak menyerang sekaligus sementara armada Spanyol sedang hancur. Karena penundaan 5 tahun memungkinkan Spanyol membangun kembali pasukannya. Sementara itu, para kesatria terus memangsa kapal-kapal Turki. Pada pertengahan tahun 1564, Romegas, pelaut Ordo yang paling terkenal, menangkap beberapa pedagang besar. Termasuk salah satunya adalah milik kapal Kasim Seraglio yang merupakan pelayan tinggi Ottoman dan menawan banyak tahanan tingkat tinggi, termasuk Gubernur Kairo, Gubernur Alexandria, dan mantan perawat putri Sultan Sulaiman. Eksploitasi Romegas memberi Turki kasus belli, yaitu semacam pemicu untuk melakukan kampanye perang. Pada awal tahun 1565, jaringan mata-mata Grandmaster de Velete di Konstantinopel atau Istanbul telah memberitahunya bahwa invasi sudah dekat. De Velete mulai mengumpulkan pasukan di Italia, meletakkan gudang, dan menyelesaikan pekerjaan di Benteng San Angelo, Benteng San Michael, dan Benteng San Elmo. Taktik dan persenjataan. Semua teknik perang pengepungan yang diketahui digunakan selama pengepungan Malta. Pasukan Turki memiliki menara pengepungan besar dengan jembatan gantung, tempat penembak jitu menembaki tembok Benteng San Angelo. Menara ini dibangun agar tahan terhadap api dengan lembaran kulit yang dijaga agar tetap lembab dan tangki air yang terdapat di dalam menara. Meskipun demikian, tukang batu Malta menyembunyikan artileri di dalam tembok tersembunyi dari pandangan tanpa memberitahukan lokasinya kepada pihak Turki yang telah mengambil posisi di menara tersebut ketika menara tersebut dihancurkan.